so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Rizky Anida dari kelas 8J. Pada hari ini, saya akan menayangkan video hasil pembelajaran IPS. Baiklah, mari teman-teman kita akan menyaksikan video pembelajaran IPS dengan tema kehidupan masa praaksara. Selamat menonton! Mengenal masa praaksara. Masa praaksara disebut dengan masa nirleka. Praaksara yaitu pra sebelum dan aksara tulisan, masa sebelum manusia mengenal tulisan. Nirleka, nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal dengan masa prasejarah. Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Fosil dalam arti yaitu sisa atau jejak makhluk hidup berasal dari masa lalu dan telah terawetkan secara alami. Periodisasi masa praaksara. Sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Pembabakan zaman dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis. Menurut para ahli geologi, secara perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu 1. Zaman Arkaikum, zaman tertua. 2. Zaman Paleozoikum, zaman kehidupan tua. 3. Zaman Mesozoikum, zaman kehidupan pertengahan. 4. Zaman Neozoikum atau Kenozoikum, zaman kehidupan baru. Zaman ini terbagi menjadi 2. 1. Zaman Tertiary, jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. 2. Zaman Quartian merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di bumi. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Masa praaksara dibagi menjadi 2, yaitu 1. Zaman batu, zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Paleotikum. Paleotikum berasal dari kata paleo artinya tua dan lithos artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandung, Jawa Timur. 2. Mesolitkum. Mesolitkum berasal dari kata meso artinya tengah dan lithos artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut zaman batu tengah. Hasil kebudayaannya batu tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleotikum batu tua. 3. Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo artinya baru dan lithos artinya batu. Neolitikum berarti zaman batu baru. Hasil kebudayaannya yang terkenal di zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Selanjutnya, zaman logam. Pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, mempergunakan bahan dari logam yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, tembaga, dan besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman logam yaitu kapak corong, nekara, dan cendrasa. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan manusia, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. 2. Masa berburu mengumpulkan makanan tingkat lanjut. 3. Masa bercocok tanam. Dan selanjutnya 4. Masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu makanan tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleotikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu yang berbentuk kasar, yaitu kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam.
Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem ladang. Pada masa ini, kemampuan manusia membuat alat-alat perkakas mengalami kemajuan. Alat-alat batu yang dibuat bentuknya lebih halus daripada masa sebelumnya. Alat-alat tersebut antara lain sebagai berikut: kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada berupa gambar tangan, binatang, dan bentuk lainnya. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Pada masa bercocok tanam, manusia semakin mahir membuat berbagai alat-alat atau perkakas. Alat-alat tersebut antara lain kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, alat pemukul kulit kayu, dan perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, undagi yang artinya seorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Masa perundagian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Pada masa perundagian, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, sebagai alat perlengkapan upacara, dan pemujaan. Nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. 1. Nilai religius kepercayaan. 2. Nilai gotong royong. 3. Nilai musyawarah. 4. Nilai keadilan. 5. Tradisi bercocok tanam. 6. Tradisi bahari pelayaran. Nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Sarrazin menggemukan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Sekian video pembelajaran saya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know